Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Rah Adi Fahmi Ginanjar SEMT selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video presentasi saya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Refaira Kaila Zafira dari kelas 4B dengan NIM 55532300037. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis empiris wilayah Kota Medan tahun 2010 sampai 2024 dengan analisis PDRB, LQ, dan SSA. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan mengenai konsep wilayah, teori lokasi, dan teori pusat pertumbuhan. Pembangunan ekonomi di suatu daerah menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kota Medan ini merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara. Nah, Kota Medan memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor-sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. Untuk terus mendorong pembangunan ekonomi, maka diperlukan analisis yang mampu mengidentifikasi sektor-sektor basis dan sektor apa saja yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pada analisis kali ini digunakan dua alat analisis, yaitu Location Quotient atau LQ dan analisis Shift Share Analysis atau SSA. Dan analisis ini dilakukan melalui pendekatan PDRB. Kota Medan sebagai wilayah metropolitan di Provinsi Sumatera Utara, yaitu wilayah metropolitan utamanya adalah Mebidangro atau Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Wilayah ini merupakan kawasan perkotaan terbesar dan terpenting di Sumatera Utara, yang dimana Kota Medan merupakan kota inti dan wilayah di sekitarnya yaitu Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Mebidangro ini merupakan pusat industri, perdagangan, jasa, dan logistik. Pada wilayah ini juga terdapat bandara dan terhubung dengan berbagai jalan tol serta kereta api. Kawasan ini ditetapkan sebagai wilayah strategis nasional karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera dan Indonesia bagian barat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori lokasi. Apa itu teori lokasi? Teori lokasi merupakan ilmu yang mempelajari tata ruang dan alokasi sumber daya, serta hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan sosial. Tujuannya yaitu untuk memahami pola spasial aktivitas, memprediksi dan merencanakan penyediaan layanan, dan memahami dampak pemilihan lokasi industri terhadap ekonomi. Adapun faktor-faktornya yang menjadi penentu lokasi yaitu kedekatan dengan sumber daya alam, akses transportasi, ketersediaan tenaga kerja, kedekatan dengan pasar konsumen, kebijakan pemerintah dan insentif, dan juga harga tanah dan sewa. Ada tokoh-tokoh teori lokasi serta penerapannya di Kota Medan. Yang pertama itu ada Fontunen, menjelaskan teori lokasi pertanian di Kota Medan, yaitu dekat dengan wilayah perkebunan. Alfred Weber menjelaskan teori lokasi industri, contohnya di Kota Medan, yaitu memiliki pelabuhan Belawan. Dan yang ketiga ada Kristaller menjelaskan teori tempat sentral. Di Kota Medan contohnya merupakan pusat pelayanan regional, yaitu pendidikan, kesehatan, serta perdagangan. Selanjutnya ada teori pertumbuhan. Teori pertumbuhan ini menjelaskan bagaimana suatu wilayah dapat berkembang secara ekonomi seiring waktu melalui peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan. Adapun beberapa teori utamanya yaitu teori Rostow atau tahapan pertumbuhan ekonomi, yang kedua teori pertumbuhan neoklasik atau Solow, dan yang ketiga teori pertumbuhan kumuh. Kota Medan saat ini berada pada tahap take-off menuju drive to maturity menurut Rostow, yaitu pembangunan melalui 5 tahap, mulai dari tradisional hingga konsumsi massal, yang ditandai dengan pertumbuhan industri, infrastruktur, dan jasa. Medan berkembang pesat karena merupakan posisi strategis sebagai pintu gerbang barat Indonesia, dan tersedianya infrastruktur transportasi, serta urbanisasi dan pusat investasi di Sumatera Utara. Tetapi juga muncul ketimpangan di wilayah ini, yaitu di wilayah pinggiran yang berkembangnya lebih lambat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai analisis PDRB, Location Quotient, dan Shift Share Analysis. Yang pertama, itu ada perkembangan distribusi PDRB di Kota Medan. Contohnya ini pada tahun 2024. Dapat dilihat bahwa sektor yang menjadi sektor unggulan adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor,
yang besar kontribusinya adalah 26% terhadap PDRB, dan tren perkembangannya terus mengalami peningkatan. Lalu disusul oleh sektor unggulan yang kedua, yaitu sektor konstruksi sebesar 19,2% kontribusinya terhadap PDRB, dan tren perkembangannya juga terus mengalami peningkatan. Lalu yang ketiga ada sektor industri pengolahan, yaitu kontribusinya sebesar 12,5%, namun tren perkembangannya terus mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu location quotient di Kota Medan. Dapat dilihat pada rata-rata LQ dari sektor-sektor di Kota Medan ini, sektor yang menjadi sektor basis unggulan yaitu ada di sektor konstruksi. Namun sektor ini tidak konsisten menjadi sektor basis karena banyak tahun, sekitar 5 tahun yang dimana sektor ini tidak menjadi sektor basis, meskipun rata-ratanya besar. Yang kedua itu ada sektor perdagangan besar dan eceran yang dimana rata-ratanya sebesar 21,53, itu konsisten menjadi sektor basis yang dimana hanya terdapat 2 tahun yang sektor ini tidak menjadi sektor basis. Jadi dapat disimpulkan bahwa sektor yang konsisten menjadi sektor basis adalah sektor G, yaitu perdagangan besar dan eceran. Selanjutnya yaitu shift share analisis di Kota Medan, yaitu kuadrannya sebagai berikut. Pada kuadran 1 dan kuadran 2 tidak ada sektor yang berada di kuadran tersebut. Terus lalu di kuadran 3 ada 6 sektor, di kuadran 4 ada 11 sektor. Di kuadran 3 itu menunjukkan bahwa pertumbuhannya lambat, namun daya saingnya kurang baik. Dan di kuadran 4 itu pertumbuhannya lambat tetapi daya saingnya baik. Interpretasi hasil dan rekomendasi kebijakan. Berdasarkan hasil analisis LQ dan SSA, diketahui bahwa sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor basis dan memiliki daya saing tinggi di Kota Medan. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi. Untuk terus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, maka pemerintah Kota Medan perlu menerapkan kebijakan seperti peningkatan infrastruktur, pemberdayaan pelaku UMKM, peningkatan konektivitas antar wilayah, dan kemudahan perizinan dan insentif investasi bagi sektor perdagangan. Dengan adanya kebijakan yang tepat, maka sektor unggulan itu dapat menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proyek work kelompok saya, yaitu menganalisis wilayah metropolitan di Kota Bandung, yaitu wilayah metropolitan di sekitar Kota Bandung dikenal sebagai Bandung Raya. Bandung Raya ini merupakan kawasan perkotaan besar yang mencakup Kota Bandung dan wilayah sekitarnya yang saling terhubung secara ekonomi, sosial, dan fisik, di mana Kota Bandung merupakan kota inti dan wilayah sekitarnya yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian Kabupaten Sumedang. Dari hasil analisis yang sudah dikerjakan, dapat dilihat bahwa kami menemukan growth pole di Kota Bandung, yaitu pusat pertumbuhan utamanya yaitu pusat Kota Bandung dan wilayah di sekitarnya seperti Cimahi, Padalarang, yang terkena efek penyebaran dan juga efek penarikan. Yang akan kami lanjutkan yaitu mungkin kami akan menganalisis mengenai PDRB, LQ, dan SSA di Kota Bandung agar kami dapat mengetahui sektor apa yang menjadi sektor unggulan dan menjadi sektor basis di Kota Bandung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.